5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan pada penjajahan. Dan kita sampai pada pembelajaran keempat. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Kemudian lahir sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun pada akhirnya, bentuk perlawanan semacam itu mengalami banyak kegagalan. Berikut ini beberapa faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Pertama, perjuangan masih bersifat kedaerahan. Kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Ketiga, masih bergantung pada pemimpin. Jika pemimpin tertangkap, perlawanan berhenti. Kalah dalam persenjataan. Dan Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Berdasarkan pengalaman tersebut, kaum intelektual pelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan perorganisasi. Lahirlah organisasi-organisasi tersebut, menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Anak-anak sekalian, masa pergerakan kebangsaan atau masa pergerakan nasional dibedakan menjadi 3 masa. Pertama, masa awal pergerakan nasional tahun 1900-an. Kedua, masa awal radikal atau non-kooperatif tahun 1920 sampai 1927-an. Dan ketiga, masa moderat tahun 1930-an. Masa awal pergerakan nasional pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, Muhammadiyah, dan Indisi Partai. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Masa awal radikal atau masa tahun non-kooperatif. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal atau non-kooperatif karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa itu bersifat keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan azas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi yang bersifat keras terhadap pemerintah kolonial Belanda antara lain Perhimpunan Indonesia atau Partai Komunis Indonesia atau PKI, Nahdlatul Ulama atau NU, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Masa moderat. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka tidak menggunakan taktik kooperatif,
atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo tahun 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Selain organisasi-organisasi tersebut, masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya. Misalnya Pergerakan Tarbiyah Islam atau PERTI, Majelis Islam atau AA Indonesia atau MIAI, Jong Islamitan Bond, Sumatera Tawalib, yang lahir di Minangkabau, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik. Anak-anak sekalian, munculnya rasa kebangsaan Indonesia berasal dari keinginan kuat rakyat Indonesia untuk merdeka dari dan berdaulat. Banyak faktor yang mempengaruhi yang muncul rasa kebangsaan di Indonesia. Terdapat faktor internal yang juga faktor eksternal. Faktor internal antara lain 1. Kenangan kejayaan masa lalu pada masa kerajaan. 2. Perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia sehingga menimbulkan rasa senasib sepenanggungan rakyat Indonesia. 3. Lahirnya kaum terpelajar. 4. Lahirnya kelompok terpelajar Islam. 5. Lahir dan munculnya semangat persamaan derajat pada masa masyarakat Indonesia. Sedangkan faktor eksternal antara lain 1. Perkembangan nasional di berbagai negara seperti pergerakan kebangsaan India. 2. Adanya politik etis dari Belanda. 3. Peristiwa Perang Dunia I menyadarkan kaum terpelajar mengenal penentuan nasib bangsanya sendiri. 4. Munculnya dorongan untuk melawan penjajah karena perbedaan ideologi. 5. Kemenangan Jepang atas Rusia. Anak-anak sekalian, perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan terjadi di berbagai bidang kehidupan. Misalnya di bidang pendidikan. Perkembangan pendidikan menyebabkan munculnya para cendekiawan baik hasil dari pendidikan barat maupun pendidikan di Indonesia. Para cendekiawan ini menjadi pelopor dan pemimpin munculnya organisasi pelajar dan mahasiswa untuk melawan penjajah, seperti Dr. Sutomo dan organisasi Budi Utomo. Di bidang ekonomi, ada upaya untuk penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang berbasis dari penghargaan dan kemelaratan, serta meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Bidang politik, banyak muncul organisasi-organisasi pergerakan yang menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi yang telah hidup dalam penindasan penjajahan. Mereka ingin menghancurkan kekuasaan kolonial di Indonesia. Kemudian, mulai muncul paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi dan Pancasilais. Semangat nasionalisme pada masa ini digunakan sebagai zaman atau ideologi bagi organisasi pergerakan. Salah satunya Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Bidang sosial budaya melakukan pembentukan identitas nasional seperti penggunaan nama Indonesia untuk menyebut negara kita. Hal ini diawali oleh Jim Richard Logan pada tahun 1850 dan istilah Indonesia makin populer sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kemudian ada upaya untuk melindungi, memperbaiki, dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya budaya asing, sejalan dengan masuknya penjelajah di Indonesia. Anak sekalian, sejak dirintisnya organisasi yang bersifat nasional, Budi Utomo, pemuda juga menggugah untuk membantu organisasi-organisasi menempuh perjuangan nasib bangsanya. Semula di Indonesia terdapat
macam-macam organisasi pemuda. Antara organisasi pemuda itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu organisasi pemuda bersifat kedaerahan, organisasi pemuda bersifat nasional, dan organisasi pemuda bersifat keagamaan. Untuk menggabungkan semua organisasi kedaerahan menjadi satu persatuan, mereka mengandalkan Kongres Pemuda Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 2 kali. Pertama, Kongres Pemuda 1 berlangsung di Jakarta pada tanggal 10 April sampai 2 Mei tahun 1926. Kedua, Kongres Pemuda kedua berlangsung di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Namun, Kongres Pemuda Indonesia 1 belum dapat menjadikan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda Indonesia 1 merupakan persiapan Kongres Pemuda Indonesia yang kedua. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober tahun 1928, Kongres Pemuda Indonesia kedua mengambil keputusan sebagai berikut. Menerima lagu Indonesia Raya ciptaan Wakil Suparman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Semua organisasi pemuda melebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda, beratak nasional dalam arti yang sangat luas. Diikrarkan Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Berikut ini isi ikrar Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Anak-anak sekalian, peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan adanya rasa persatuan dan kesatuan di antara para pemuda yang berbeda ras, suku, golongan, dan agama. Walaupun berbeda ras, suku, golongan, dan agama, tetapi berbeda kita sama sebagai manusia. Perbedaan antara satu dan suku yang lainnya hanya terdapat pada perbedaan adat istiadat, bahasa daerah, dan sistem kerabatan. Adat istiadat. Setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat yang tertentu, meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lain. Kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah dijalankan secara turun-temurun dalam suatu suku. Contohnya upacara pembakaran mayat atau ngaben di Bali, upacara Rabu Solo di Toraja, dan upacara Tedak Sinten di Jawa. Perbedaan bahasa daerah. Tiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Sebagai contoh, suku Jawa memakai bahasa Jawa dalam melakukan percakapan sehari-hari. Suku-suku Jawa bangsa lainnya pun menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Perbedaan sistem kerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau kedua-duanya. Pertama, sistem kekerabatan patrilineal atau sistem kerabatan meliputi garis keturunan ayah. Misalnya pada suku Batak di Sumatera Utara, Minahasa di Sulawesi Utara, dan berbagai suku bangsa di Maluku dan Papua. Kedua, sistem kekerabatan matrilineal atau mengikuti garis keturunan ibu. Misalnya suku bangsa Minangkabau di Sumatera Barat. Dan yang ketiga, sistem kekerabatan bilineal mengikuti garis keturunan kedua orang tua, misalnya pada suku Jawa di Pulau Jawa. Demikian tadi anak-anak sekalian, pembelajaran kita pada tema 7,
subtema 1, dan pembelajaran keempat. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat setelah video pada pembelajaran ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.